وقال القاضي عياض هذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة الفقهاء والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات. Kata Qadhi Iyad, pendapat ini pendapat bahwa tawakal itu as-siqatu billahi wal qanu bi anna qada'ahu nafidun dan seterusnya. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Tabari dan kebanyakan ahli fikih. Pendapat yang pertama yang tanpa bekerja ada di rumah terus itu adalah pendapatnya sebagian ulama ahli tasawuf dan ulama-ulama ahli hati, ilmunya hati dan isyarat. Wa dhahabal muhaqqiquna minhum ila nahwi madhabil jumhuri walakin la yasihu indahum ismu tawakkuli ma'al iltifati wad duma'ninati ilal asbabi bal fi'lul asbabi sunnatullah ta'ala wa hikmatuhu wasyaqatu bi annahu la yajlibu naf'an wa la yudkhilu darran wal kullu minallahi wahdahu. Hadza kalamul qadhiyat. Yang tahqiq yang mendalam ilmunya dari ulama-ulama ahli tasawuf ialah cenderung kepada sejenis mazhab, semacam mazhab mayoritas ulama. Akan tetapi menurut mereka tidak sah gelar tawakal, nama tawakal itu tidak sah kalau masih ada iltifat, masih memandang sebab kenyang makan, sebab hilang haus dalam minum, sebab kaya kerja. Kalau masih memandang itu, masih tenang dengan puas dengan sebab-sebab, bahkan melakukan sebab-sebab itu, hal-hal kausalitas itu adalah sunnatullah dan hikmah Allah, dan percaya bahwa melakukan sebab-sebab tersebut tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan bahaya. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan Qadhi Iyad. Qala Imam Al-Ustadz Abu Al-Qasim Al-Qushairi rahimahullah taala, i'lam an tawakkula mahalluhu al-qalbu. Al-Ustadz Abu Al-Qasim Al-Qushairi berkata, ketahuilah bahwa tawakal itu adalah tempatnya di hati. Wa amal harakatu bidh-dhahiri fala tunafi at-tawakkula bil qalbi ba'dama tahaqqaqal 'abdu an-nasyaqata min qibalillahi ta'ala. Adapun bergerak dengan zahir, artinya dengan fisik, bergerak ke pasar, ke sawah, bergojek dan semuanya pekerjaan-pekerjaan itu tidak menghilangkan tawakal. Artinya walaupun bekerja itu tidak menghilangkan tawakal dengan hati. Setelah ada kepastian, setelah pasti bahwa hamba itu punya keyakinan bahwa bahwa kepercayaan semua rezeki, semua manfaat, semua bahaya itu adalah pada Allah. Yang penting semuanya adalah dari Allah, walaupun terlihat dia bekerja, cari uang, cari rezeki, itu tetap nama tawakalnya tidak hilang. Fa in ta'assara syai'un fa bi taqdirihi. Apabila ada sesuatu yang kesulitan, sulit dapat rezeki, sulit cari makan,
itu adalah takdir Allah. Itu masih tawakal kalau keyakinan seperti itu. Wa in tayassara fa bitaysirihi. Ketika sebab-sebab itu mudah didapatkan, rezeki dapat mudah, maka Allah yang mempermudah. Itu kata Imam Qushairi. Wa qala Sahlun ibnu Abdillah At-Tasturi radhiyallahu anhu, tawakkulu al-istirsalu ma'allah ta'ala ala ma yuridu. Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi berkata, tawakal itu adalah ada terlepas bersama Allah. Artinya mengalir sesuai dengan aturan Allah. Mengalir apa adanya sesuai dengan kemauan Allah. Waqal Abu Utsman al-Jabriyyu at-tawakkulu al-iktifa'u billahi ta'ala ma'al i'timadi alaihi. Imam Abu Utsman al-Jabri berkata, tawakal itu adalah mencukupkan diri dengan Allah dan bersandar pada Allah. Waqil at-tawakkulu astawil iktsaru wa taqallulu. Ada pendapat lain bahwa yang dinamakan tawakal ya ketika banyak uang, sedikit uang, banyak rezeki, sedikit rezeki, itu di hatinya merasa sama saja. Ini arahnya ke zuhud ya. Qauluhu haddatsana Hajib bin Umar Abu Khusyainata huwa bidhamil kha'i wa tashinil mu'jamataini. Khusyainah itu bacaannya adalah kha dibaca dhammah, shin dibaca fathah, shin yang bertitik. Ba'dahuma musannatun min tahtu. Setelah kha dan shin itu ada ya berdua titik di bawahnya, semenunun semahaun, kemudian nun dan ha. Wa Hajibun hadza huwa akhu Isa ibni Umar an-Nahwiyul Imam al-Syuhur. Hajib bin Umar ini adalah saudaranya, kakak atau adiknya Isa bin Umar yang pakar nahwu, seorang imam tokoh nahwu yang terkenal. Qauluhu la yadkhulannal jannata min ummati 70 alfan mutamasikuna akhidun ba'dun la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhirum. Hakadha huwa fi mu'dhamil usuli mutamasikuna bil wawi wa akhidun bil raf'i. Wa waqa'a fi ba'dul usuli mutamasikina wa akhidan bil ya'i wal alifi kilahuma sahihun. Jadi mutamasikun, akhidun itu memang demikian. Di kebanyakan kitab-kitab asli Sahih Muslim itu adalah bacanya mutamasikuna dan akhiduna, sama-sama rafa'nya. Sedangkan di sebagian kitab asli Imam Muslim ialah mutamasikin, bukan mutamasikun, dan akhidan bukan akhidun. Jadi pakai ya yang mutamasikun wal alif yang akhidan. Kedua-duanya itu sama-sama benarnya. Mutamasikun, mutamasikin sama-sama benarnya. Akhidun, akhidan sama-sama benarnya. Wa makna mutamasikina mumsikun ba'duhum biyadi ba'din wa yadkhuluna mu'taridina saffan wahidan ba'duhum bijambi ba'din. Pengertiannya kata-kata mutamasikin ialah ayat satu dengan yang lain saling memegang tangan satunya. Yang satu memegang yang satunya. Kemudian mereka masuk ke surga dengan mu'taridin atau menyampingnya. Bukan belakang ke depan, tetapi ke kanan ke kiri. Masuknya itu ke kanan ke kiri, artinya mereka melintang, tidak membujur, dengan menjadi satu shaf. 70.000 itu satu barisan dengan ke kanan ke kiri. Mu'taridin itu ke kanan ke kiri. Ba'duhum bijambi ba'din, yang satu ada di sampingnya satunya.
Wa hadza tasrihun bi'idhami sa'ati babil jannati. Ini menunjukkan 70.000 kok berbaris satu baris, itu menegaskan bahwa luasnya pintu surga itu sangat luas. Nasallallahu al-karima ridahu wal jannata lana wal ahbabina li sairil muslimin. Kami mohon kepada Allah, memohon ridhonya dan surga untuk kami, untuk teman-teman dekat kami dan muslimin yang lain. Qauluhu ayyukum ra'al qawqabal ladzi qadda al-barihata wa bil qafi wad dadil mu'jamah. Kata-kata yang qadda itu pakai qaf dan pakai dad bertitik. Maknahu saqata, artinya yang qadda itu adalah jatuh. Wa amal barihatu fa hiya aqrabu lailatin madad. Adapun kata-kata barihah itu artinya adalah malam. Malam yang paling dekat. Malam yang sudah berlalu. Tapi yang terdekat. Jadi ada tadi malam, ada malam kemarin, malam kemarinnya kemarin. Itu yang paling dekat berarti tadi malam. Qala Abul Abbasi Sa'labun yuqalu qabla az-zawali ra'aitul lailata wa ba'da az-zawali ra'aitul barihata. Abul Abbas Sa'lab berkata, kalau sebelum zuhur, sebelum tergelincir ke matahari ke arah barat, itu cara mengucapkannya adalah ra'aitul lailata. Saya melihat semalam saya melihat al-lailata, berarti tadi malam. Tapi tadi malam ngomongnya itu adalah sebelum zuhur. Wa ba'da zawali ra'aitul barihata, kalau sudah zuhur ke atas ngomongnya barihah, maknanya ya semalam, tadi malam. Tapi kalau ngomongnya setelah zuhur, kalau sebelum zuhur itu al-lailata. Al-lailata dengan al-barihata artinya sama. Hakadha qalahu ghairu ta'ala baqulu wa hiya mushtaqun min bariha idza zala. Demikianlah disampaikan oleh Sa'lab. Yang selain Sa'lab juga ngomong begitu. Mereka berkata, kata-kata al-barihah itu bersumber daripada fi'il madhi barihah. Barihah itu adalah azalah, sudah bergeser, sudah berlalu. Faqad sabata fi sahih Muslimin fi kitabir ru'yati anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla subha qala hal ra'a ahadun minkum al-barihah ru'ya. Sudah positif, sudah resmi di kitab Sahih Muslim, di kitab bab ru'ya, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sudah selesai sholat subuh, beliau berkata, apakah salah satu di antara kalian semua bermimpi tadi malam, semalam, apakah bermimpi? Qauluhu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Arad ayam fi an nafsihi ittihamal ibadati was sahri fi salati ma'annahu lam yakun fiha. Jadi yang dimaksud ama ini, yang dimaksud oleh siapa ini? Husain bin Abdurrahman. Husain Abdurrahman mengatakan ama ini lam akun bi salatin walakinni ludightu. Itu maksud beliau adalah beliau mengingkari, menafikan kecurigaan beliau beribadah, kecurigaan begadang, tidak tidur sedang sholat, padahal beliau tidak sedang sholat. Jadi menepis dugaan itu, ngomong itu adalah untuk menepis dugaan beliau sholat padahal tidak sholat. Aqulu ludightu wa bidzalil muhmalati wa ghainil mu'jamah.
Qala ahlul lughati yuqalu ladaghathu al-aqrabu wa dhawatu sumumi idza asabathu bisummiha. Dzalika bi an ta'burahu bi syauqatiha. Kemudian kata-kata siapa itu Husain bin Abdurrahman mengatakan Ludig itu pakai dal tanpa titik dan ghain bertitik. Ulama ahli lughat berkata di dalam susunan bahasa dikatakan ladawathul aqrabu wa dhawatus sumumi. Dia disengat oleh kalajengking dan binatang berbisa. Artinya apa? Idza asabathu bisummiha. Binatang-binatang itu mengenai orang itu dengan bisanya, dengan racunnya. Wadzalika bi an ta'burahu bisyaukatiha. Apa itu maksudnya? Ialah binatang itu telah meracuni orang itu dengan duri yang ada di mulut binatang-binatang berbisa itu. Qala